Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulia Mahardika. Di sini saya akan melanjutkan tugas praktikum pemrograman Java modul 5. Bagian kelima. Di sini kita akan mempelajari aliran kontrol perulangan for, while, dan do while. Target kegiatan: memahami struktur aliran kontrol perulangan, mampu menerapkan perulangan menggunakan for, while, dan do while. Perulangan. Selain dengan percabangan, aliran kontrol suatu program kadang harus memanfaatkan perulangan karena alasan tertentu. Misalnya, untuk menampilkan sesuatu yang sama sejumlah n kali. N di sini berarti kita yang menentukan ya. Melakukan proses perhitungan gaji harian karyawan sebuah pabrik dalam kurun 1 bulan atau 30 hari, atau membuat deret suatu bilangan dengan pola tertentu. Program yang menampilkan angka 1 sampai dengan 10 urut vertikal dapat dibuat dengan sinteks kayak gini ya, sistem output ln 1. Ini ditulis secara manual. Tapi ada cara yang lebih efisien, yaitu dengan melakukan perulangan. Masa iya nanti seandainya dari 1 sampai dengan 1000 kita mau menuliskan sistem outputnya 1000, enggak kan? Jelas saja, baris program di atas bukan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. Dengan menggunakan perulangan, program dapat dibuat menjadi, perhatikan, ini adalah contoh perulangan for. Di mana di sini ada inisialisasi dan ada syarat. Dan di sini juga ada update counternya. Selain menjadi lebih singkat, penggunaan perulangan dapat dengan mudah mengatasi perubahan kebutuhan program. Untuk contoh kasus sederhana seperti di atas, bila terjadi perubahan di mana program diharuskan menampilkan angka dari 1 sampai dengan 1000, maka manfaat perulangan akan dirasakan amat membantu. Karena untuk menampilkannya cukup mengubah angka 10 menjadi 1000. Berarti di sini sangat singkat ya. Cuma mengubah angka 10 menjadi 1000 sudah mampu menampilkan output 1 sampai dengan 1000. Untuk mempermudah pemahaman Anda dapat melihat perulangan dengan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perulangan dengan jumlah perulangan yang telah ditetapkan dan jumlah perulangan yang belum ditetapkan. Perulangan jenis pertama biasanya difasilitasi oleh for, sedangkan jenis kedua biasanya memanfaatkan while dan do while. Namun, Java tidak terlalu memisahkan kedua jenis perulangan tersebut. Artinya, baik instruksi for, while, dan do while dapat digunakan untuk kedua jenis perulangan tersebut. Pada bahasa pemrograman Java, setidaknya perulangan dapat dilakukan dengan menggunakan for, while, dan do while. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Perulangan menggunakan for. Menurut Purnama, bentuk dasar perulangan dengan for adalah for, inisialisasi counter, syarat perulangan, dan update counter. Ingat, di sini pemisah antara inisialisasi, syarat perulangan, dan update counter bukannya spasi dan bukan sama dengan, tapi tanda titik koma. Instruksi for menggunakan 3 parameter, yaitu ada inisialisasi counter, ada syarat perulangan, dan ada update counter. Di sini, sebuah variabel pengendali ditentukan nilai awalnya, dan nilai awal itu akan terus berubah sesuai ketentuan di bagian update counter. Yang kedua, syarat perulangan. Bisa terisi penetapan batas atau jumlah perulangan, bisa berisi suatu syarat seperti pada penggunaan percabangan if. Dan yang ketiga, update counter. Berisi penetapan jalannya counter baik increment maupun decrement, misalnya i++, j min, m plus sama dengan 2, atau ulang kali sama dengan 2. Oke, kita langsung ke step to do yang pertama. Dengan panduan asisten, buatlah perulangan untuk memecahkan contoh kasus di atas, yaitu menampilkan angka 1 sampai dengan 10 urut secara vertikal. Simpan dengan nama prac for
1.java, compile dan jalankan. Oke, kita akan membuat sebuah program menampilkan angka 1 sampai dengan 10 urut secara vertikal. Kita buka NetBeans saja. Kita di sini akan membuat project baru. Kita kasih nama projectnya modul 5. Oke, di sini kita akan menambah kelas saja. Kita ubah nama kelasnya menjadi prak for 1.java. Sudah selesai ya. Dan di bagian author ini tidak begitu penting, jadinya kalian bisa mengubahnya dengan nama siapapun. Oke, kita langsung buat programnya. Langsung kita jalankan. Pada bagian author, di sini tidak terlalu penting, hanya saja saya akan memberikan nama saya. Oke, kita beralih ke program. Di sini gunakan adalah perulangan for.
Oke, langsung saja kita jalankan. Dan ini merupakan output angka 1 sampai 10 secara vertikal. Baik, kita langsung ke step to do berikutnya. Ubahlah update counternya menjadi I plus sama dengan 2. Compile dan jalankan, amati perubahannya. Di sini kita disuruh mengubah update counternya menjadi I sama dengan plus 2. I plus sama dengan 2. Oke, kita langsung jalankan saja. Dan ternyata outputnya berbeda dengan update counter I++. Di sini berbeda karena di sini pemerintahan update counter ini seperti yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya. I plus sama dengan 2 ini mengartikan I sama dengan I dan I ditambah dengan 2. Ini termasuk pre-increment, di mana pre-increment berfungsi menambahkan nilai 1 pada I dan mengevaluasi nilai I setelah nilai diinkrementasikan atau sudah ditambahkan. Jadinya outputnya hasilnya 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke, kita langsung ke step to do yang selanjutnya. Dan menurut saya step to do yang ke-6 dan yang ke-7 sama dengan yang ke-4 dan yang ke-5. Mungkin di sini hanya terjadi kesalahan. Dan untuk selanjutnya perulangan menggunakan while. Menurut Purnama, bentuk umum perulangan dengan while adalah while, syarat perulangan, instruksi, dan yang akan diulang. Maka untuk contoh kasus sama, maka listing program untuk menampilkan angka 1 dan 10 urut vertikal adalah ada perbedaan ya di antara for dengan while. Di sini syarat perulangannya tidak disejarkan dengan inisialisasinya. Dan begitu pun juga update counternya ada setelah perintah outputnya. Pada penggunaan while, counter harus diupdate di dalam perulangan karena while tidak menyediakan argumen khusus. Pada kasus di atas, update counter terdapat pada I++ atau bisa juga disisipkan pada program tampilan sehingga listing program akan menjadi baik. Kita perhatikan listing programnya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Step to do, simpan dengan nama prac while1.java, compile dan jalankan. Oke, kita di sini disuruh menulis ulang program yang ini. Di sini kita tidak perlu membuat proyek baru, hanya menambahkan kelas saja. Prac while.java. Dan langsung saja kita membuat program sama dengan program yang ada di modul 5.
Oke, langsung kita compile dan jalankan. Dan program while juga mengoutputkan nilai angka 1 sampai 10 secara vertikal. Langsung ke step yang selanjutnya. Ubahlah sistem outprint ln i++ menjadi sistem outprint ln ++i. Compile dan jalankan, amati perubahannya. Di sini disuruh mengubah update counternya menjadi ++i. Oke, kita jalankan dan perhatikan outputnya. Di sini mengoutputkan nilai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Terus berbeda ya dari output yang update counternya i++. Dan lanjut kepada step yang berikutnya. Ubahlah update counternya menjadi i plus sama dengan 2. Compile dan jalankan, amati perubahannya. Apa alasan sehingga program bisa menampilkan angka 11? Kita di sini mengubah update counternya menjadi i plus sama dengan 2. Compile dan jalankan, perubahan apa yang terjadi. Ternyata output angka yang muncul hanya 3, 5, 7, 9, dan 11. Dan di sini saya akan menjelaskan kenapa muncul angka 11. Sedangkan syarat perulangan di atas hanya i kurang lebih dari sama dengan 10. Dan kenapa bisa mengoutputkan nilai 11? Baik, saya akan menjelaskan pada notepad. Seperti yang kita ketahui, i plus sama dengan 2. Penulisannya adalah i sama dengan i plus
2. Sedangkan pada program tadi, I awal adalah 1. Dan ketika update counternya dirubah, saya di sini akan memakai kode update counter. I plus sama dengan I plus sama dengan 2. Yang mengartikan I sama dengan I. Kita tuliskan di bawah saja. Saya zoom saja tulisannya biar jelas. I sama dengan I plus 2. I sama dengan I yang pertama kali di sini adalah 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan pada I yang kedua, 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Kita hapus ini saja biar tidak rancu programnya. Dan pada I yang ketiga, di mana di sini I sudah bernilai 5 plus 2 sama dengan 7. Beralih ke I yang keempat. 7 ditambah 2. Dan I yang sekarang adalah 9. I sama dengan 9 ditambah 2. Hasilnya 11. Yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa muncul angka 11 sedangkan syarat perulangan di sana hanya adalah I kurang lebih dari sama dengan 10. Di sini menurut pemahaman saya, I dalam kondisi I pada baris pertama, di sini I masih bernilai 3. Berarti masih punya kesempatan untuk melakukan perulangan pada program. Di baris yang nomor 2, I menghasilkan nilai 5. Berarti di sini I masih punya kesempatan untuk melakukan perulangan lagi. Dan sama pada baris yang ketiga, karena masih termasuk dalam syarat perulangan. Dan yang pada kondisi I yang keempat menghasilkan nilai 9. Di sana syarat perulangannya I sama dengan I kurang lebih dari sama dengan 10. Berarti angka 9 masih termasuk. Dan
pada I yang kondisi 5, di sini 9 ditambah 2 dan menghasilkan nilai 11. Jadinya yang menjadi output terakhir adalah 3, 5, 7, 9, dan 11. Sama dengan output program yang kita dibuat di NetBeans. Jadinya itu alasan kenapa outputnya menampilkan angka 11. Kita hapus saja. Dan kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya, perulangan menggunakan do while. Menurut Purnama, bentuk umum perulangan dengan do while adalah, perhatikan contoh program ini. Perbedaannya dengan while adalah bentuk perulangan yang terakhir ini melakukan pengecekan pada blok setelah penulisan instruksi yang akan diulang. Sehingga instruksi yang diulang akan dikerjakan sekurang-kurangnya 1 kali. Misalkan untuk contoh kasus yang sama, maka listing program akan menjadi, perhatikan program ini, dan ubahlah syarat menjadi kurang lebih 1. Bila syarat pada while diubah menjadi while kondisi I kurang lebih dari 1, maka secara logika seharusnya program tidak akan menampilkan apa-apa karena I sama dengan 1 tidak sama dengan I kurang dari 1. Namun karena pengecekan dilakukan di akhir blok perulangan, maka program akan melaksanakan minimal 1 kali. Oke, kita lanjut pada halaman berikutnya. Tugas praktikum. Buatlah program menggunakan for dan while yang menampilkan bilangan genap dan ganjil antara 1 sampai 20 dengan tampilan sebagai berikut. Oke, tugas yang pertama kita disuruh membuat program menggunakan perulangan for dan while. Dan hasil outputnya harus sesuai dengan yang ini. Oke, kita berarti di sini menambah kelas baru. Kita beri saja nama kelasnya program for. Karena di sini terdapat 2 variabel, jadi kita gunakan I dan J. I sama dengan 1. I kurang lebih dari sama dengan 20. Dan I increment I. Jangan lupa di dalam NetBeans kita usahakan untuk menekan tombol kontrol dan spasi untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan.
Di sini kita akan menggunakan modulus. Modulus itu adalah sisa bagi. Kita langsung jalankan programnya. Baik, kita langsung buat programnya.
Baik, kita langsung buat programnya. Di sini kita menggunakan modulus. Modulus itu adalah sisa bagi. Sebelum kita menjalankan programnya, kita perhatikan dulu. Takut ada kesalahan. Dan coba langsung kita jalankan. Dan ini adalah hasil outputnya. Sesuai ya dengan tugas praktikum tadi. 1 bilangan ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, 5 ganjil, 6 genap, 7 ganjil, 8 genap, 9 ganjil, 10 genap, 11 ganjil, 12, dan seterusnya. Oke, kita sudah mengerjakan tugas yang dengan program for. Sekarang kita akan melanjutkan tugasnya dengan program while. Kita buat kelas baru di sini.
Jangan lupa di sini kita menggunakan perulangan while. Dan jangan lupa kita menuliskan update counternya di sini. Oke, dan coba kita jalankan. Dan ini adalah outputnya, sama ya. Berarti, oh, maaf, ini kok gini ya. 2 genap 1 ganjil. Ada salah di sini. Oh, ini ternyata. Oke, kita coba jalankan lagi. Ini ternyata sudah benar. 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, dan seterusnya. Dan tugas nomor 1 sudah kita selesaikan. Beralih ke nomor 2. Buatlah program menggunakan for dan the while yang dapat menampilkan bilangan ganjil dan genap antara 1 sampai 20 dengan tampilan sebagai berikut. Oh, ini berarti secara horizontal ya. Oke, untuk meningkat waktu kita langsung buat programnya. Jangan lupa kita menambah kelas dulu. Saya akan memberi nama kelas horizontal.
Ini kita akan menggunakan perulangan for. Dan update counternya di sini menggunakan i plus sama dengan 2. I plus I sama dengan 2. I kurang lebih dari sama dengan 20. Sama update counternya di sini menggunakan i plus sama dengan 2. Oke. Oke, kita langsung jalankan. Ternyata ini adalah outputnya. Sesuai ya dengan output yang di soal praktikum tadi. Dan tinggal kita membuat program dengan perulangan do while. Saya akan memberikan nama kelasnya do while horizontal. Kita langsung buat programnya.
Ingat, kita di sini akan menggunakan perulangan the while. Jangan lupa menuliskan update counternya di sini. Ini kurang lebih sama dengan 20. Ini sama dengan 2. Oh maaf, kita di atas tidak menambahkan. C plus dan jangan lupa kita menuliskan update counternya di sini. While C lebih kurang dari sama dengan 20. Baik, kita jalankan programnya.
Dan ini adalah hasilnya. Sesuai ya dengan tugas praktikum. Baik, saya rasa ini sudah selesai. Karena ini adalah modul yang kelima, di mana modul kelima ini sudah tugas praktikum pemrograman Java yang terakhir. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan atau penyampaian materi, karena saya mengerjakan sesuai dengan batas pemahaman saya di dalam mata kuliah pemrograman Java. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.